Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, Jemaat GPIB Silo DKI Jakarta. Pada hari ini kita sedang berada di minggu ketiga Prapaskah. Minggu ini disebut juga sebagai Minggu Laetare, yang artinya bersukacitalah. Di mana sebagai gereja kita hendak diingatkan saudara-saudara untuk tetap memiliki sukacita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekalipun perjumpaan itu tidak disimbolkan dengan perjumpaan umat dengan Tuhan dan sesama di dalam gedung gereja, tetapi di rumah-rumah keluarga. Saudara-saudara, mengapa kita beribadah di rumah? Beberapa waktu yang lalu Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengatakan, untuk menghadapi epidemi virus corona, maka mari kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Tujuan beliau mengatakan seperti itu, saudara-saudara, adalah untuk menekan cepatnya penyebaran virus corona atau penyakit COVID-19. Saudara-saudara, karena itu perlu dilakukan social distance, di mana salah satunya adalah dengan tidak berkumpul dalam kerumunan orang banyak, yang dimana itu dapat memudahkan penularan virus COVID-19. Saudara-saudara, pernyataan, himbauan, surat gembala, surat edaran sudah dikeluarkan. Maka hendaklah kita melihat hal-hal itu sebagai hal-hal yang positif, yang harus juga direspon demi kebaikan bersama. Sekaligus, itu juga merupakan sebagai bentuk ketaatan kita, ketaatan gereja kepada pemerintah yang adalah juga hamba Allah di dunia. Saudara-saudara, ketaatan itu tidak terkait dengan kekurangan iman. Itulah sebabnya kita tidak pernah dan kita tidak perlu takut dalam menghadapi teror apapun di dunia ini. Tidak terkecuali dalam menghadapi teror virus corona. Karena kita tahu Allah adalah benteng keselamatan kita, tempat kita berlindung. Maka dengan hikmat yang daripadanya, kita perlu bekerja sama dalam menghadapi virus tersebut. Bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan sesama kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan biarkan ada pemahaman-pemahaman yang membuat kita takut dalam kehidupan ini. Sebab ketika kita takut, saudara-saudara, maka kita justru akan mati. Saudara-saudara, ada satu cerita, satu kisah yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Anthony de Mello. Ia mengisahkan bahwa pada satu hari si wabah sedang dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Dalam perjalanannya itu ia melewati sang bijaksana. Dan sang bijaksana yang ditemuinya di padang gurun itu mengatakan kepadanya, "Hai wabah, engkau mau kemana?" Demikian tanya sang bijak. "Aku mau ke Damaskus, aku mau merenggut 1000 nyawa." Setelah itu pergilah sang wabah ke Damaskus. Sekembalinya si wabah, ia bertemu kembali dengan si bijak. Dan si bijak pun protes. "Wahai wabah, engkau merenggut 50.000 nyawa. Bukan 1000 nyawa seperti katamu." "Tidak," demikian kata si wabah. "Benar,
aku hanya merenggut 1000 nyawa. Tetapi yang lainnya itu mati karena ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketakutan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika kita takut dalam menghadapi apapun, maka kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Bahkan bukankah ada orang juga mengatakan kalau kita takut itu akan mempengaruhi imun kita. Imun kita akan menjadi lemah jika kita takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena itu jangan pernah takut. Hadapi. Karena itulah pemerintah mengatakan kita perlu menghadapinya. Dan salah satu yang dikatakan dengan cara social distance tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita beribadah dalam beberapa waktu ini, kita melaksanakannya di rumah. Mari kita lihat rumah, kita lihat keluarga. Keluarga adalah rumah. Rumah itu adalah tempat kita mengalami suka duka kehidupan. Di sana kita tempat kita mengalami pertumbuhan, tapi juga tempat kita mengalami pertumbuhan iman. Dan rumah itu juga menjadi tempat bagi kita untuk mengenal Tuhan kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu harusnya rumah menjadi basic bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan ini. Karena itu manfaatkan rumah keluarga sebagai tempat kita berkumpul, tapi juga tempat kita membangun persekutuan kita dengan lebih baik, supaya di sana kita terus mengalami pertumbuhan, dan di sana juga kita akan menghadapi dengan kuat apapun juga bentuk tantangan dan teror kehidupan kita. Karena itu, saya menghimbau bagi kita semua jemaat GPIB Silo, mari kita tetap beribadah sepanjang belum kita mendapatkan kepastian untuk bisa dapat berkumpul lagi di gedung gereja. Tapi kita beribadah, gunakanlah Sabda Bina Umat sebagai renungan-renungan bacaan kita di rumah. Dan jika memungkinkan, kita mendiskusikannya bersama-sama dengan anggota keluarga. Dan satu hal lagi yang jangan kita lupakan, bawalah saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh di dalam doa kita. Kita doakan agar mereka diberikan kesehatan, dipulihkan. Dan kita juga berdoa agar mereka tetap kuat di dalam menghadapi cobaan dan godaan kehidupan apapun. Biarlah Yesus Kristus tabib agung kita, tabib yang ajaib itu, tetap memberkati kita semua. Di dalam kasih-Nya, Ia menjaga, memelihara kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami sudah boleh menaikkan doa kami boleh mendengarkan sedikit renungan bagi kami, untuk kami menghayati akan kehidupan kami di tengah kami menghadapi virus corona yang begitu banyak menakutkan orang. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak menjadi lemah di tengah-tengah hidup ini,
Di tengah kami menghadapi berbagai macam bentuk teror kehidupan, tetapi kami semakin kuat di dalam pengharapan kami, semakin yakin dan percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami dalam hidup ini. Hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang berada di rumah, tolonglah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Berkati juga dokter perawat, pakailah mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami boleh diberikan kesembuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau tetap sertai dan berkati ini. Karena itulah kami serahkan juga sesi keluarga kami. Dalam semua aktivitas yang kami dapat jalani, Tuhan tetap menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin terpisah jauh dari kami. Jangan jauhkan mereka dari kasih setia-Mu Tuhan. Jaga mereka di sana, pelihara mereka, dan biarlah mereka juga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Mereka selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Dokter Agung kami, Tabib ajaib kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.